Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Meka Rizky. So, setelah sekian purnama aku nggak update video YouTube, akhirnya aku kembali lagi untuk update video ini. Tapi video ini tuh adalah video di akhir penghujung tahun lalu, yaitu di 2022, dimana momen ketika aku ngajak pertama kali bayi aku naik pesawat untuk keluar kota. So, pasti banyak banget kan pertanyaan, gimana sih caranya bawa bayi ke pesawat, apa aja sih yang harus dipersiapkan, gimana sih cara pesen tiketnya, itu tuh dia bayar atau enggak ya bayi itu. Nah, ini aku mau sharing, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, ini cara pesennya tuh sama aja seperti kita orang dewasa pakai aplikasi apapun. Aku di sini contohnya pakai Traveloka. Terus kita pesen sesuai tujuannya, kita mau dituju kotanya. Nah, untuk passengers, untuk orang yang naik pesawatnya itu kita klik infant atau usia 0 sampai 2 tahun ya. Nah, untuk harganya itu fluktuatif, tapi kurang lebih seperti yang kemarin aku bayaran untuk anak aku, setelah aku hitung itu biayanya 10% dari biaya tiket orang dewasa. Untuk ketika kita boarding, aku gunain data Alana itu anak aku dengan menggunakan kartu keluarga ya. Karena kalau untuk orang dewasa gunain KTP atau mungkin yang sudah sekolah bisa pakai kartu pelajar gitu ya. Nah, ya udah langsung aja nanti kita bawa anak kita itu adalah infant atau anak bayi di usia di bawah 2 tahun gitu ya. Nah, ini adalah pengalaman pertama kalinya Alana untuk naik pesawat, dan aku itu memilih untuk flight pertama karena aku di sini juga bareng sama suami aku yang harus dinas kerja ya. Kebetulan beliau ada tugas kerja ke Jakarta dan aku orang Jakarta, jadi aku ngikut pulang, jadi aku pulang kampung gitulah ceritanya. Nah, teman-teman, kalau untuk naik pesawat itu untuk bayi itu sebaiknya tuh kita gunain earmuff atau untuk mencegah suara di pesawat tuh kan berdengung gitu ya. Itu kan takut bikin kuping anaknya tuh sakit. Seharusnya seperti yang aku tampilkan tadi di gambar mapnya. Cuma karena aku nih perjalanan ini tidak direncanakan dan dadakan gitu ya. Jadi malamnya tuh aku nyari orang jualan earmuff di toko-toko bayi, peralatan bayi deket rumah aku tuh nggak ada. Kita udah muter-muter sampai malam, tapi karena kita takut udah sampai kemalaman banget, nanti kita kesiangan bangunnya dan paginya harus berangkat gitu ya. Jadi aku gunain seadanya aja yang di rumah, yang seperti dipakai sama Alana yang kalian lihat di video ini. Sebenarnya ini tuh lebih fungsinya untuk mencegah dingin kali ya, tapi karena aku nggak ada earmuff apa boleh buat, jadi aku gunain itu. 266 tujuan Balikpapan. Dipersilakan 15 passengers on flight number JT266 leaving for Balikpapan. Nanti tuh dapat kayak tempat duduk sendiri atau gimana ya Pak? Dapat, cuma dia dapat bel sendiri. Oh, dapat bel sendiri. Nanti dikasihkan pramugarinya ya. Silakan. Balikpapan, Timur Nangri, pindah pesawat Rio Sulawak nomor. Udah. Oke, jadi tadi ini tuh aku dapat kayak surat pernyataan gitu dari aku maskapainya pakai Super Airjet. Itu sebenarnya itu untuk usia di bawah 6 bulan sih. Aku sempat kesalahan, seharusnya aku nggak isi karena usia anak aku itu sudah 7 bulan. Seharusnya nggak perlu aku isi, tapi kemarin aku salahnya aku isi. Jadi ya udah aku isi kurang lebih surat pernyataannya seperti itu. Nah, di sini aku mau sharing apa aja sih yang perlu kita siapkan
persiapan ketika anak kita nanti landing pesawatnya. Kita tuh harus bener-bener siapin untuk tas yang di cabin ya guys. Itu dia susu atau mungkin anak aku kan sudah mulai ASI, jadi aku bawa juga snacknya, which is dia lapar, kita tuh udah ada. Terus abis itu mainannya juga, mainan yang sering dia pakai, mainan yang bener-bener bisa dia bikin gak boring ketika nunggu di pesawat. Sama yang terakhir itu adalah diapers bag, yaitu untuk ganti popok, baju atau celana yang dimana nanti mungkin dia nggak nyaman dengan pakaiannya gitu. Nah itu untuk jaga-jaga, itu tasnya itu wajib dibawa ke cabin gitu. Nah sebelum berangkat tuh pastikan kalau dia minum ASI, dia itu sudah dalam keadaan yang kenyang. Terus pakaian-pakaian yang digunakan untuk naik pesawat ini adalah pakaian-pakaian yang nyaman buat dia, nggak terlalu gerah tapi juga nggak yang membuat dia menjadi kedinginan. Nah inilah look anak aku ya ketika naik pesawat sambil nunggu pesawatnya landing. Dia itu masih anteng aja gitu ya, main dengan mainannya itu. Aku sempat agak worry sih karena takut aja gitu kalau misalnya nanti anak aku nangis ketika lagi landing atau nanti pas di atas pas take off tuh kupingnya sakit atau gimana. Aku sempat ada pemikiran seperti itu, nanti gimana ya aku nenanginnya, apakah aku bisa gitu. Tapi seperti yang kalian lihat di video ini, anak aku alhamdulillah baik-baik saja. Dia sama sekali nggak rewel, sama sekali dia nggak nangis. Bahkan di satu pesawat ini tuh juga ada infant juga, ada anak bayi juga lainnya yang duduknya tuh di belakang aku, jauh di belakang. Tapi tuh dia nangis terus. Alhamdulillah anak aku ini tuh baik-baik aja, sama sekali enggak kenapa dia malah enjoy banget. Dia pertamanya tuh main pas lagi landing take off ini tuh dia tuh asik bermain tanpa sadar bahwa pesawatnya itu sudah take off gitu ya, sudah naik. Jadi ya seperti itu ya pengalaman anak aku. Dan ketika udah di atas gak lama dia itu aus gitu ya, karena aku DBF, jadi aku langsung kasih anak aku ASI DBF dan dia gak lama tidur. Ya udah jadinya kita sebagai orang tuanya juga bisa ikutan tidur karena anak aku tidur juga. Dan apa ya, yang paling utama itu walaupun kita sebagai ibunya ini punya kekhawatiran, kita itu juga wajib calm down gitu ya. Kita harus tenang karena perasaan kita yang panik atau perasaan kita yang terlalu worry sama anak kita tuh juga akan nyetrum gitu ke anak kita. Jadi dia merasa kayak tergesa-gesa, merasa ada sesuatu hal yang beda di ibunya, jadi dia membuat dia juga jadi gak nyaman. Jadi kita harus memastikan kenyamanan dari anak kita tuh di diri kita juga dulu gitu. Itu sih tips dari aku kemarin. Dan pastikan prepare-nya itu juga semuanya udah dibawa. Dan alhamdulillah aku sampai di Jakarta mendarat dengan baik-baik, semuanya dengan selamat. Dan anak aku juga alhamdulillah ketika turun pun juga dia masih dalam keadaan tidur guys, lihat ya. Dan ini aku berpisah sama suami aku, jadi suami aku pergi ke kantor di daerah Jakarta Utara dan aku ke Jakarta Barat karena aku pulang ke rumah aku. Jadi ini aku ketika naik taksi ke rumah itu pun juga anak aku masih dalam keadaan tidur, jadi dia benar-benar nyaman banget. Untuk pengalaman pertama naik pesawat ini aku sama sekali amazed banget sama anak aku. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir di video ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau ngajak anak kalian naik pesawat pertama kalinya. So jangan lupa untuk bantu subscribe channel aku ini ya. Di sini di Jakarta. Iya.